بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang mulia ini telah kembali memberi kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat waktu luang, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat untuk mensyukuri dua nikmat ini. Dikarenakan kata para ulama, mensyukuri sebuah nikmat itu adalah nikmat. Banyak manusia diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, namun Allah tidak beri untuknya nikmat untuk mensyukuri dua nikmat itu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat di mana mayoritas manusia, kata Rasulullah, terlalaikan dari dua nikmat tersebut. Maksudnya adalah tidak digunakan untuk sebaik-baiknya di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nikmat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan sebagai seorang umat yang cinta kepada beliau, yang mengaku berittiba' kepada Nabi, niscaya setiap kali kita mendengarkan nama Rasulullah, mendengarkan nama Muhammad, maka hendaknya kita iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diterangkan oleh para ulama bahawa orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasul adalah para muhaddithin, ahlul hadith, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai pada ulama yang meriwayatkan hadis dan membukukan hadis mereka, membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah, karena setiap kali mereka mencatat hadis Nabi, mengajarkan, memperdengarkan kepada murid-muridnya, terlewatkan nama Rasulullah, selalu beliau iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, merupakan perkara yang telah kita pahami dan kita sepakati bersama
bahwa sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang paling faham dan mengerti dengan agama adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Dan ini tidak bisa dipungkiri jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berpisah dengan dunia, maka para sahabatlah yang mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang Islam pada waktu itu. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meneladani para sahabat, mempelajari sejarah mereka, itu bagian dari hal-hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau memiliki sebuah karangan besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang jumlahnya itu hampir ataupun lebih dari 50 jilid, tergantung dari cetakan. Beliau beri judul Kitab Siyar A'lami Nubala. Di sana beliau menyebutkan dan menceritakan kisah seluruh para ulama, mulai dari para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus al-ulama al-madhahib al-arba'ah. Beliau sebutkan semuanya di dalam kitab beliau tersebut. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah sirah para sahabat, sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim, yang di dalamnya disebutkan banyak hal jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari untuk selalu dan senantiasa kita meneladani para sahabat, untuk mencontohi mereka di dalam berbagai hal yang saya ingin sebutkan pada pertemuan pagi yang mulia ini. Di antara yang harus kita teladani dari kehidupan para sahabat adalah meneladani para sahabat Rasul ridwanullah alaihim di dalam upaya mereka menjaga kemurnian tauhid atau kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, keikhlasan mereka di dalam beribadah, sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan tentang kisah para sahabat. Allah katakan tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ayat ini Allah kisahkan, Allah sebutkan di dalamnya tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Allah katakan, engkau akan lihat mereka wahai Nabi Muhammad. Yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini adalah para sahabat. Engkau akan lihat mereka itu ruku', sujud. Maksudnya adalah menunaikan salat-salat mereka. Yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka. Inilah yang disebutkan dengan kuat dan kokohnya keikhlasan para sahabat di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pernah suatu hari Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa oleh orang-orang Quraisy, diminta untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Diletakkan beliau di atas besi yang panas, kemudian diletakkan di atas dada beliau sebuah batu yang
yang besar. Lalu diminta untuk keluar dari bingkai la ilaha illallah. Maknanya adalah keluar dari Islam, dari tauhid kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit pun tidak membuat beliau mundur. Tidak ada yang keluar dari lisan beliau waktu itu kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Ini semuanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu kokoh dan kuatnya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita teladani dari mereka jemaah yang saya muliakan. Makanya kata para ulama, iqra'u siyara a'immatikum faka'annakum taqa'u tahta jabalin azim. Coba kalian baca sirah perjalanan para ulama dari kalangan sahabat dan yang selainnya. Niscaya kita akan sadari bahwa diri kita ini seakan-akan berada di bawah sebuah gunung yang sangat besar dan kokoh. Gak ada apa-apanya kita. Ini di dalam urusan tauhid jamaah yang saya muliakan. Di dalam mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kuat sampai Allah Azza wa Jalla memuji mereka di dalam Al-Quranul Karim. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebut keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini teladan yang paling baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, termasuk dari hal yang penting adalah meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim di dalam ittiba' mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat itu di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma taraktu syai'an 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu. Fa inni khashitu law taraktu ma 'amila bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an azir." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku tidak pernah tinggalkan satupun amalan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Semua aku amalkan. Dan aku khawatir kalau aku tinggalkan salah satu amalan yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir akan melenceng ataupun sesat. Ini seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang hamba yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam surga. Tentunya salah satu sebabnya adalah kuatnya, kokohnya ittiba' beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari lisan mereka ketika Nabi memerintahkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami mendengar, kami taat. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Datang dalam sebuah riwayah, pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendapati ada sebuah talang air yang mengarah ke jalan. Dilihat oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu beliau geser. Beliau geser supaya tidak mengarah ke jalan. Setelah itu beliau masuk ke dalam Masjidun Nabawi, masuk ke dalam masjid dan bertemu dengan sekian para sahabat yang lainnya. Lalu para sahabat yang ada di dalam masjid mengatakan, "Wahai Umar, kenapa engkau geserkan talang air itu?" Lalu Umar bertanya, "Siapa yang
mengarahkan talang air tersebut ke arah jalan. Para sahabat menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, beliau tidak menunggu nanti. Ketika beliau dengar yang melakukannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seketika itu beliau datang, beliau balikkan ke tempat semula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya. Ini di dalam urusan ad-dunya yang tidak ada kaitannya dengan agama. Begitu kuat dan kokoh ittiba mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Datang dalam riwayat yang lainnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau membuang sandal beliau. Di dalam salat beliau membuang sandal beliau. Dan ini adalah kisah yang ma'ruf jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang sandal, pada saat itu pula para sahabat ridwanullah alaihim membuang sandal mereka. Setelah salat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tadi di sandal saya ada kotoran, ada najis. Dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat pun membuang. Ini menunjukkan apa? Kuat dan kokohnya ittiba para sahabat ridwanullah alaihim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita teladani jemaah yang saya muliakan. Saya sebutkan satu kisah lagi. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat dari 3 sahabat yang tidak ikut di dalam perang Tabuk. Padahal waktu itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu masih sangat muda. Tidak ada alasan beliau untuk tidak ikut perang. Namun beliau tertinggal dari perang Tabuk tanpa ada alasan yang syar'i waktu itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, orang-orang munafikin datang berdusta di hadapan Rasul. Wahai Rasulullah, kami begini begitu keadaannya. Disuruh pergi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya hari ini aku ingin menyampaikan kepadamu sesuatu, alasan niscaya aku akan bisa keluar dari kemarahanmu wahai Rasulullah. Namun saya khawatir di suatu saat nanti Allah Azza wa Jalla akan bongkar apa yang ada di dalam hatiku dari kedustaan. Karena memang Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, pintar di dalam mengolah kata-kata, pintar di dalam berbicara. Beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, saya tidak punya uzur, saya enggak punya alasan untuk tidak ikut perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Adapun laki-laki ini sungguh dia telah jujur, sungguh telah jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, pergilah engkau wahai Ka'ab, tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa keputusan Allah Azza wa Jalla yang kemudian dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik dibaikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam. Dihukum oleh Nabi. Tidak diajak bicara, salamnya tidak dijawab. Luar biasa. Sampai pada hari ke-40 jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengutus salah seorang utusan kepada Ka'ab bin Malik. Datang utusan Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik, mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan engkau supaya engkau menjauhi istrimu. Mungkin kita sudah mengatakan, jamaah yang dimuliakan Allah, apa urusannya dengan istri saya? Kalau sudah boikot saya, boikot sudah. Apa urusannya dengan keluarga saya? Mungkin kalau kita sudah mengatakan demikian. Namun tidak dengan Ka'ab bin Malik. Beliau malah bertanya kepada utusan Rasul itu dari salah seorang sahabat. Beliau katakan, wahai utusan Rasul, coba tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau inginkan dengan berita ini. Kalau seandainya yang beliau inginkan adalah aku harus menjauhi istriku, artinya adalah aku harus menceraikan istriku, maka aku akan lakukan. Coba tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya maknanya adalah aku harus ceraikan istriku, niscaya aku akan ceraikan istriku. Demikian kokoh ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu utusan Rasul itu mengatakan tidak. Nabi cuma memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu saja. Selama 10 malam seperti itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 10 malam beliau tinggalkan istri beliau. Dan telah lewat 40 malam sampai genap 50 hari 50 malam, Ka'ab bin Malik dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan tentang kejujuran taubat beliau. Dan Allah sebutkan, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ini merupakan teladan yang paling baik dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim di dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir bisa kita sebutkan adalah hendaknya kita meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim di dalam mereka memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, salah seorang ulama madhab yang masyhur, beliau mengatakan, as-sunnatu indana hiya at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu Rasulillah ridwanullah alaihim. Sunnah menurut kami, kata Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, adalah berpegang teguh dengan pemahaman yang para sahabat Rasul ridwanullah alaihim berada di atasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kalau kita bertanya kenapa harus dengan pemahaman para sahabat Nabi? Kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran was sunnah? Maka jawabannya sangat banyak. Di antara jawabannya adalah mereka adalah orang yang paling faham tentang Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sampai pada hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai kepada kita, itu semuanya tidak terlepas dari andil dan usaha para sahabat ridwanullah alaihim. Dan mereka adalah orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Sehingga penting kita kembali kepada pemahaman para sahabat dan meneladani pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berikan kepada mereka rekomendasi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon yang dinamakan dengan baiatur ridwan.
Nabi SAW juga pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa zaman adalah generasiku, kata Rasulullah, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Diberikan rekom oleh Nabi SAW, sehingga kata para ulama, keridhaan Allah dan Rasul kepada para sahabat itu mencakup banyak hal. Mencakup keridhaan Allah dan Rasul kepada para sahabat, mencakup tentang aqidah, ibadah, muamalah, adab, wa akhlak, dan semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Lalu Allah katakan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Ditafsirkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah faqihkan anak ini di dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan pula untuknya tafsir. Beliau menyebutkan bahwa mengikuti selain jalan kaum mukminin adalah mengikuti selain dari pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Ini yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal yang lainnya yang perlu kita teladani dari kehidupan sahabat. Tingkat ibadah mereka seperti apa? Adab dan akhlak mereka seperti apa? Kesabaran mereka seperti apa? Kalau kita membaca jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan mereka. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, kesabaran mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai beberapa kali beliau jatuh pingsan karena memang tidak ada makanan. Hidup dalam keadaan miskin, fuqara wal masakin, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian yang berat. Mungkin kalau ujian mereka itu diletakkan di atas pundak kita jamaah yang dimuliakan Allah, niscaya kita akan tinggalkan agama yang mulia ini. Naudzubillah. Jamaah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa meneladani Rasulullah dan juga meneladani para sahabat Rasul ridwanullah alaihim di dalam berbagai hal dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan faidah untuk saya pribadi yang paling pertama, dan kepada jamaah sekalian mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.